untuk apa ya, membuat mereka sulit mengenali dirinya, merasa lebih baik dibandingkan orang lain, bahkan terhadap gurunya gitu. Nah, untuk itu pada bahasan kali ini kita akan mengulik tentang bagaimana memuliakan guru di zaman now yang tidak kaku atau saklek seperti teman, tetapi tetap dalam koridor memuliakan guru-guru kita. Nah, kita akan membahas ini lebih lanjut bersama Kang Usman. Kepada Kang Usman Abdul Bari, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat sesepuh kita Kiai Tajul Arifin yang masih di Klender ya, serta Ketua Ikhwan Has Jakarta, Kang Aziz, serta moderator kita Mbak Shirley, dan teman-teman Ikhwan Has Jakarta, mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan. Amin. Sahabat Ikhwan Has yang saya hormati, Alhamdulillah malam ini gak ada yang puasa ya. Gak ada ya, kalau ada yang puasa itu ikut zaman dulu sebelum ada nas puasa itu sampai malam ya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ini judulnya itu sangat berat, ini menghormati guru di zaman now. Kita santri pasti kita pernah mempelajari kitab Ta'lim Muta'alim. Ta'lim Muta'alim itu kita akui zaman dulu. Nah, zaman sekarang, zaman yang melahirkan era disrupsi, era serba canggih, itu tidak saja mendorong perubahan dalam proses aktivitas pendidikan, tetapi juga memicu persoalan baru dalam etika pendidikan, termasuk etika guru kepada murid, ataupun etika murid kepada guru. Dan bagaimana sih etika murid kepada guru di zaman sekarang? Yang mana pendidikan zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau konsep taklim muta'alim ataupun konsep adabul alim wal muta'alim yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Ta'lim Muta'alim yang ditulis oleh Az-Zurnuji yang wafat 591, itu konsep adab murid dengan guru pada satu waktu, satu tempat, dan satu masa, selalu bareng. Sehingga seorang murid itu bisa mengambil contoh manfaat dari guru secara langsung. Sehingga konsep ta'lim muta'alim, konsep adabul alim wal muta'alim itu cocok sekali pada zaman itu, karena konsep belajarnya itu kumpul sebagaimana konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada guru, ada murid dalam satu wadah, katakan pesantren, itu kita bisa langsung melihat seorang guru berinteraksi langsung dengan guru, sehingga adabnya pun langsung keluar dari jiwa. Bagaimana dengan sekarang? Yang kita belajarnya cukup dengan Zoom coba. Saya 2 tahun magister UIN, nggak pernah ketemu guru. Bahkan jangankan ketemu, guru pun nggak kenal saya mungkin karena cuma lihatnya di Zoom. Gimana mau ta'aduban coba? Kenal juga kagak, melihat kesehariannya juga enggak, terus mentalnya juga seperti apa, kan kita nggak tahu. Kita belajar cuma 2 jam lewat Zoom tanpa mengenal kepribadiannya. Bagaimana menghadap yang demikian? Nah, ini ulama belum ada yang merumuskan etika guru yang tidak bertemu dengan murid. Kalau yang sering dibahas itu ketika
Contoh pengajian lewat YouTube. Bagaimana orang yang mengaji lewat YouTube, ada yang bilang sah, yang penting manfaat. Atau dalam kajian Gus Baha, kalau mengambil kebaikan itu nggak usah izin, nggak usah minta ijazah, yang penting kalau kebaikan itu datangnya dari Allah, syari itu datangnya dari Allah, jadi manfaatkan saja. Ini bukan masalah video 10 menit, 30 menit, tapi kuliah Zoom 2 tahun. Kita belajar, jangan kuliah dah, kita anak sekolah sekarang itu pakai Zoom 2 tahun, tidak kenal gurunya, gurunya tidak kenal muridnya, hanya sebatas nama. Kalaupun kenal wajah, itu ketika wajahnya dinyalakan kayak gini. Coba kalau kita kuliah, kita belajar, tutup kamera. Apa guru kita kenal kita? Kan kagak. Paling suara. Atau, mohon maaf, mungkin ada dosen yang ngajar kameranya dimatiin ya? Ada nggak? Guru yang ngajar kameranya dimatiin. Gimana coba kita akan kenal guru? Wajahnya aja nggak melihat, walaupun sekali melihat. Bagaimana etika kita terhadap guru-guru yang demikian, atau bagaimana etika kita di zaman sekarang dengan guru-guru yang sistem pembelajarannya berbeda dengan guru-guru kita di zaman dulu. Pasti harus ada perbedaan, tidak mungkin disamakan. Contoh, kalau dulu itu murid itu bisa melihat langsung uswah hasanah yang tertanam atau yang dilakukan oleh para gurunya. Sehingga kita tanpa sadar pun akan ikut ketika melihat itu. Sehingga guru itu mau tidak mau, disadari ataupun tidak, punya karomah, punya kelebihan tersendiri. Karena guru selalu beserta dengan muridnya, mendidik, mengajar, bahkan menasehati dan membimbing setiap kali. Sehingga dari situlah timbullah karomah tersendiri oleh guru yang mengakibatkan ketika si murid tidak manut atau tidak patuh, maka akan terjadi konsekuensi tersendiri. Karena memang ikhlas mendidik, mengajar, dan mengayomi serta memberi contoh. Tidak sebatas di layar Zoom yang cuma 2 jam, walaupun waktunya 2 tahun, tapi memang nggak paham. Saya yakin teman-teman yang kuliahnya Zoom nggak paham. Berbeda sekali pemahaman dengan kuliah yang nyata atau pembelajaran yang nyata. Atau mungkin di sini ada Bang Tajul yang sebagai guru, itu pasti merasakan perbedaan antara murid yang di Zoom dengan murid yang langsung. Saya sering mengatakan kepada guru-guru, yang penting ketika kita Zoom, jangan lama-lama. Kalau lama itu nggak paham, pasti nggak paham. Zoom itu jangan lama-lama, cukup 30 menit, pembahasan selesai, terus berakhir di grup. Kalau kita lama di Zoom itu, siswa nggak bakalan paham. Ya contohnya saya sendiri, saya itu kalau kuliah itu 2 jam, itu nggak paham itu. Gurunya pamuk sih, padahal nggak paham. Iya, kadang bosen duduk 2 jam, gitu loh. Nah, guru-guru zaman dulu juga tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Pasti dari segi riyadhah, dari segi keikhlasan, dan dari segi pendidikan, pasti berbeda. Pasti berbeda. Artinya, kalau guru-guru zaman dulu, itu sebelum mengajarkan suatu ilmu, pasti diriadoi. Biar murid-muridnya atau santri-santri yang berguru kepadanya mendapatkan keberkahan. Makanya di pesantren itu, di samping mentonjolkan suatu hikmah, juga yang ditonjolkan adalah akhlakul karimah atau etika. Etika itu merupakan nilai universal
yang disepakati oleh para ulama dan ahli pendidikan. Etika menjadi landasan utama dalam pendidikan sebelum transfer ilmu pengetahuan dan rambu-rambu dalam interaksi masing-masing subjek pendidikan. Jadi ulama dulu itu mendahulukan etika atau menjadikan etika sebagai landasan utama dalam pendidikan. Artinya sebelum mentransfer ilmunya, para ulama itu sudah memperbaiki etikanya, sudah memperbaiki akhlaknya, sudah menggunakan ilmunya. Sebelum para ulama dulu itu mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Sehingga muridnya itu akan cepat paham, akan mendapatkan barokah dari apa yang diajarkan. Bahkan kata Jalaluddin Rahmat, akhlak itu harus didahulukan daripada pemahaman. Sehingga santri dulu itu walaupun nggak paham di ajaran guru, itu diem, nggak ada yang protes. Karena akhlaknya begitu. Bahkan nggak ada yang nanya. Saya nggak akan percaya kalau di sini di Ikhwan Khas Jakarta ketika diajar Buya Alfia terus nggak paham nanya ke Buya langsung, itu nggak mungkin itu. Nggak bakalan terjadi itu. Ada nggak yang nanya langsung? Nggak ada kan? Walaupun nggak paham. Ya itu artinya akhlak didahulukan daripada pemahaman. Itu menurut Jalaluddin Rahmat. Karena ulama-ulama dahulu itu sebelum mentransfer ilmunya, mereka sudah merdeka dengan akhlaknya, dengan etikanya. Sehingga ketika menyampaikan ilmu, beliau enak. Terasa adem. Walaupun nggak paham, terasa kangen. Walaupun galak. Karena memang sudah dilandasi oleh etika yang kokoh. Jadi proses mengajar zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangat beda. Banyak contoh ulama-ulama dahulu yang sangat takzim dengan gurunya. Ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu suatu ketika di tempat umum, beliau itu mencium salah satu orang tua yang bukan siapa-siapa. Sampai temannya itu nanya, "Wahai Syekh, kenapa Anda mencium seseorang yang tidak dikenal?" Kata Imam Syafi'i, orang itu adalah yang dulu waktu kecil mengajariku. Coba, itu takzimnya ulama dulu segitu hebatnya, walaupun sudah menjadi ulama besar, tapi masih takzim dengan gurunya yang dulu mengajarinya. Atau mungkin kita sudah mafhum dengan makalahnya Imam Ali atau sahabat Ali, saya adalah budak dari seorang yang mengajarkan satu huruf, entah dia mau memerdekakan atau mau menjualnya. Ini adalah bentuk takdim seorang murid kepada guru. Walaupun guru itu mengajarkan satu huruf. Kita tahu kehebatan sahabat Ali. Sebagaimana Rasul bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha." Ada lagi orang yang tidak taat dengan gurunya. Ini masih cerita dulu ya. Artinya biar kita bisa dibandingkan antara guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang itu sangat berbeda. Sehingga melahirkan santri atau muridnya pun berbeda. Ada dulu di Tarim, di Rubat Tarim, sebuah cerita di pesantren Rubat Tarim yang dibimbing atau diasuh oleh Habib Umar As-Satiri. Itu pernah ada santri yang mengabdi selama 15 tahun lebih. Taruhlah namanya Fulan. Biasa kalau orang nggak kenal kan pasti Fulan. Si Fulan ini mengabdi 15 tahun lebih kepada Habib Umar As-Satiri. Saking lamanya, santri ini sangat alim. Sampai hafal
kitab yang berjilid-jilid. Bahkan dikatakan santri ini hafal kitab Tuhfatul Muhtaj yang ada 10 jilid. Hafal. Santri ini disukai oleh teman-temannya karena memang santri ini sangat cerdas, alim, dan bisa menjelaskan semua pelajaran yang diajarkan oleh Habib Umar Asatiri. Suatu ketika setan itu menghampirinya, menggoda, "Hei, kamu itu udah cerdas, udah alim. Udah, sekarang seenaknya aja di pesantren." Akhirnya dia sering bolos-bolosan sampai akhir keberaniannya dia keluar mengisi pengajian tanpa izin gurunya. Suatu ketika gurunya itu lagi ngajar, terus nanya, "Si Fulan kemana?" Yang lain diem. "Dia izin gak sama saya?" Diam semua. Akhirnya ya udah biarin. Nah, si santri yang alim ini pergi ke Mula. Mula itu deket Tarim lah, di sana udah tersebar bahwa santrinya Habib Umar Asatiri ini akan mengisi suatu kajian ilmiah. Akhirnya alumni ribat datang. Setelah santri yang alim ini ingin membicarakan satu tema, dia sudah di mimbar, sudah assalamualaikum, begitu membaca ayat Quran, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun, terus ingin menguraikan ayat itu, ternyata terdiam bagaikan kayu yang terpaku oleh bumi. Dia diam sama sekali, ilmunya hilang. Akhirnya salah satu alumni yang datang, dia tahu, wah ini pasti ada yang nggak beres ini. Akhirnya ditanya, "Kamu kesini izin guru nggak?" "Tidak." "Wah, pantesan." Akhirnya dia minta maaf, kemudian dia saking malunya akhirnya pergi dari pesantren. Nah, itu salah satu adab murid kepada gurunya yang tidak beradab di zaman dulu. Ada lagi Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu murid dari pengarang Rotib Al-Atos, Habib Abdurrahman Al-Atos. Syekh Ali Baros ini keren. Syekh Ali Baros itu murid daripada pengarang kitab Rotibul Atos ya, Habib Abdurrahman Al-Atos. Beliau itu selalu di dalam ribatnya Habib Abdurrahman. Suatu ketika Syekh Ali Baros lagi mijitin, datang Nabi Khidir. Wah, keren, datang Nabi Khidir. Setelah datang Nabi Khidir, kata Habib Abdurrahman Al-Atos ini, itu yang datang Nabi Khidir, santri pada lari. Tapi Syekh Ali Baros nggak lari. Dia tetap mijitin Habib Abdurrahman Al-Atos. Akhirnya gurunya nanya, "Wahai Baros, kenapa engkau tidak lari seperti santri-santri untuk berebut barokah kepada Nabi Khidir?" Apa jawab Syekh Ali Baros? "Nabi Khidir datang ke sini untuk bertemu guru, sedangkan saya sudah ada di samping guru. Berarti kedudukan guru lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir datang ke Habib Abdurrahman Al-Atos." Akhirnya saking takdimnya Syekh Ali Baros, Habib Abdurrahman Al-Atos berkata, "Siapa yang kirim Fatihah kepadaku tanpa menyertai Syekh Ali Baros, maka Fatihahnya akan saya tolak." Hebat sekali. Akhirnya seorang yang taat kepada gurunya jadi wali dan derajatnya hampir sama. Karena setiap yang kirim Fatihah kepada pengarang Rotibul Haddad harus juga mengirim Fatihah kepada Syekh Ali Baros.
Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang di era milenial atau era zaman now. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana kita berakhlakul karimah atau beradab dengan seorang guru yang pendidikannya berbeda jauh dengan zaman sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang pasti kita mengalami belajar dengan Zoom. Kalau yang masih kuliah atau kalau yang masih SMP SMA kan nggak mungkin. Jadi kalau yang masih kuliah pasti pernah belajar dengan Zoom. Nah, bagaimana kita berakhlak, beradab dengan seorang guru yang ketemu dengan Zoom? Atau bagaimana akhlaknya kita berteman di Facebook yang teman itu adalah guru kita? Atau bagaimana kita berakhlak, beradab dengan seorang guru yang belum pernah ketemu dengan kita? Karena memang belajarnya kita lewat Zoom. Jadi gini, para teman-teman, kalau menurut hemat saya, apa yang diajarkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ataupun kitab Adabul Alim wal Muta'alim ataupun mungkin ada Akhlaqul Banin, itu masih relevan, artinya masih relevan dari segi kita tidak meremehkan guru kita. Dari segi kita tidak ngomongin, ngerasanin, tidak mencaci maki guru kita. Walaupun guru kita itu hanya sebatas Zoom. Terus adab kita dengan guru kita ketika kita berteman di Facebook, kalau ada pernyataan atau status guru kita yang tidak cocok dengan kita, jangan dikomen langsung di status itu. Kalau bisa di inbox. Kalau kita menunjukkan ketidaksetujuan kita dengan guru kita di Facebook, dengan di komen, terus ribut, itu menurut saya pribadi kurang pas. Ataupun begini, ada teman kita yang memang sejalur dengan guru kita, terus bikin postingan di Facebook, nah kita nggak setuju, ya kita inbox aja, jangan langsung adu komentar di situ, adu argumen di situ, di Facebook. Itu nggak sopan itu kalau menurut saya itu. Jadi walaupun guru kita mungkin di postingan salah ataupun di postingan tidak sependapat dengan pendapat kita, kita inbox saja. Jangan sampai adu argumen di media sosial. Ya. Atau teman-teman sesama ikhwan khas beradu argumen di media sosial yang pernah terjadi ketika pemilu. Itu saya mensayangkan sekali itu. Beradu argumen di media sosial sesama alumni, satu membela kiainya, satu berseberangan dengan kiainya. Itu tidak beradab itu kalau zaman now. Zaman now itu beradab meskipun di media massa, di Facebook, di Twitter, di IG. Kita harus bisa mengkomen ataupun berargumen yang pas. Kalau mungkin guru kita salah, kita inbox kali aja guru memang lagi khilaf dalam menulis ataupun dalam pendapat. Jangan adu argumen di komentar. Kurang pas menurut saya. Jujur saya itu banyak berteman dengan dosen-dosen saya. Dosen-dosen saya kebanyakan itu kemarin waktu Pilpres itu ya Prabowo. Tapi saya tidak akan berkomentar, saya tidak akan adu argumen, ya cukup like aja lah. Karena memang itu status guru. Itu loh. Dan kalaupun kita hanya bertemu dengan guru di Zoom, kita nggak tahu
kepribadiannya, nggak tahu akhlaknya bagaimana, kan kita tahunya cuma di Zoom. Kita tetap harus husnudzon. Kalau bisa kita kirim Fatihah dan kita bayangin wajahnya, meskipun guru itu hanya mengajari lewat Zoom. Sebagaimana saya kuliah 2 tahun lewat Zoom. Tidak pernah ketemu dan tidak pernah langsung tatap muka. Tapi tetap saya hormatin. Artinya saya tidak akan mendebat guru saya di media sosial. Saya tidak akan menunjukkan argumen berbeda dengan guru saya di tempat umum. Karena guru-guru kita itu dulu mencontohkan begitu. Dulu itu siapa? Kalau Imam Syafi'i kan kunut. Kalau yang nggak kunut siapa? Imam siapa? Imam Malik ya? Apa Imam siapa? Imam Malik. Iya, Imam Malik. Imam Malik. Imam Syafi'i ketika berziarah ke Imam Malik, terus beliau ngimamin subuh, beliau tidak kunut. Atau ketika Mbah Hasyim Asy'ari dengan siapa yang beda kentongan itu? Pernah dengar ceritanya nggak? Mbah Hasyim kan mengharamkan kentongan itu. Terus temennya itu membolehkan kentongan. Terus begitu Mbah Hasyim Asy'ari datang, itu musola yang ada kentongannya itu diumpetin semua. Karena tidak akan berdebat di depan umum. Itu. Begitu juga kita di zaman now sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai santri, kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak cocok dengan guru kita atau dengan teman kita yang membela guru kita jangan adu argumen. Inbox lah, Kang, maaf ya baik Kang, kan gue salah, kan enak. Karena ketika kata Imam Syafi'i, kalau kamu benar-benar niat untuk mengingatkan seseorang, maka ingatkanlah dia ketika lagi tidak ada orang. Tapi kalau niat mempermalukan, ya ingatkanlah dia dipermalukan depan orang. Jadi hemat saya dengan judul ini, yakni judulnya apa namanya? Etika kepada guru di zaman now itu, yakni ketika kita berkaitan langsung dengan media sosial. Termasuk mohon maaf kalau bisa nih teman-teman yang masih kuliah, kalau lagi Zoom buka kamera. Sebagai rasa hormat kita kepada guru. Saya dulu kemarin begitu waktu kuliah, saya sering buka kamera karena menghormati guru. Itu loh. Ya kalau contoh nih, saya ngomong begini, terus saya tutup kamera, kan nggak enak, masa ngomong nggak lihat saya. Atau taruhlah saya lagi ngomong, ya tapi kalau kalian kan bukan murid, ini kan lagi diskusi. Jadi kalau dengan guru, kalau bisa buka kamera, kalau bisa kita tafaulan, tabarukan melihat wajah guru, gitu loh. Walaupun memang kita nggak kenal, kita kenalnya cuma di Zoom, gitu loh. Nggak kenal kepribadiannya bagaimana, itu nomor 2. Yang jelas, dialah guru saya, walaupun lewat Zoom. Jadi akhlaknya kalau bisa, ketika kuliah buka kamera, ketika berargumen di media sosial, jangan dipesan, pesan umum jangan. Kalau bisa inbox kalau tidak setuju. Dan kalau berbedaan dengan sesama teman, dan teman itu kita lihat membela guru, jangan berdebat di pesan, jangan. Pesan yang Facebook itu loh, jangan. Kalau bisa di inbox, itu adabnya. Yang kedua, kita tetap kirim Fatihah kepada guru-guru kita, tetap takzim kepada guru-guru kita, meskipun kita tidak tahu bagaimana guru-guru kita mengajarkan, apakah dia mau wudhu dulu, atau dia menjaga etika dulu, atau dia sudah merdeka dengan akhlaknya, kan kita nggak tahu, karena kita lewatnya cuma Zoom. Berbeda dengan guru-guru kita yang di pesantren. Kita tahu bagaimana akhlaknya, kita tahu bagaimana kesehariannya, sehingga akhlak itu muncul sendiri tanpa harus dipaksakan.
Tapi kalau sekarang harus dipaksakan, kita harus paksakan untuk husnudzon dengan guru. Harus dipaksakan. Karena kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Dia ngasih nilainya cuman B. Dia ngasih nilainya cuman A. Itu yang terjadi. Karena memang pembawaannya berbeda sehingga seorang murid bisa langsung protes. Gitu loh. Terus yang terakhir, etika murid di zaman now, meskipun kita mungkin sanadnya tidak mutasil, artinya mutasil secara langsung bertatap muka, kita tetap memperbaharui niat. Artinya memperbaharui niat, kalau kita niatnya baik, belajar, maka kesananya pun akan baik. Itu pertama, seorang murid itu ketika belajar harus niat belajar. Kalau sudah niat belajar, maka apapun, model apapun, siapapun gurunya akan terima. Karena sudah niat belajar. Gitu. Yang kedua, menjaga mempunyai himmah yang tinggi. Himmah ini penting. Kalau toh kita cuma belajar lewat Zoom, tidak ada keterangan yang paham, kita tetap harus punya himmah yang tinggi. Saya harus selesai, saya harus bisa, saya harus mampu. Walaupun guru saya dalam menjelaskan tidak begitu sempurna. Jadi sekali lagi, adab murid terhadap guru di zaman now, saya menyoroti lewat media sosial, kita harus tetap santun, tetap sopan dalam apapun keadaan guru kita. Dan kita tidak boleh adu argumen di media sosial dengan guru kita, ataupun dengan teman kita yang sejalan dengan kiai kita. Kalaupun berbeda, silakan inbox. Gentle namanya. Kecuali kita berbeda dengan teman Facebook yang tidak dikenal. Hanya cuman berteman gitu kan banyak tuh. Karena temannya ini kita berteman. Dan tidak sesuai dengan manhaj kita debat aja. Nggak apa-apa. Toh dia bukan guru. Bukan yang membela guru saya. Contoh nemu postingan Wahabi, nemu postingan Salafi, mungkin yang perlu kita luruskan, ya kita luruskan. Itu loh. Jangan mendebat teman kita yang lagi bela guru kita. Itu tidak sopan itu. Tapi boleh kita mendebat teman kita yang berbeda pandangan, tetapi tidak sedang membela teman kita. Tidak membela guru kita. Seperti kita teman di Facebook kan kadang kita nggak kenal siapa dia, yang penting berteman 5.000. Apakah kenal semua teman 5.000 itu? Kan nggak kenal. Tapi ketika ada postingan itu sekiranya merusak citra Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kita boleh didebat. Itu. Kita boleh langsung adu argumen di situ. Artinya kita harus bisa menempatkan etika kita di media sosial. Itu. Walaupun contoh, teman kita nih kayak saya nih, Bang Tajul udah jadi kiai. Saya kalau komen di Facebooknya saya panggilnya kiai. Karena apa? Teman-teman dia murid-muridnya semua. Bisa aja kiai. Itu loh. Jadi saya juga harus pakai adab. Padahal itu teman saya, cocokan sama saya. Tapi saya harus jaga adab gitu dalam komentar-komentar di Facebook. Apalagi guru saya yang bikin status. Itu loh. Makanya memang ini penting sekali sebenarnya judul ini sih. Cuman memang belum ada ulama yang membuat satu fund ada murid fi zaman now.
itu belum ada. Kalau ta'lim muta'alim kan zaman dulu muridnya kumpul dengan gurunya, itu memang begitu adabnya, harus itu. Terus yang dikarang oleh Mbah Hashim adabul alim wal muta'alim juga memang zamannya begitu. Kalau sekarang kan beda sekali. Atau begini, jangan bercanda di statusnya kiai. Contoh. Ini juga adab ini. Contoh, Kiai Muhammad BJ dia kan bikin status, kita komen dengan bercanda-bercanda, itu jangan. Kita panggil teman-teman kita candain, jangan. Ya kita kalau komen aja, kalau enggak ya like aja lah. Berbeda dengan teman kita. Kalau teman kita wajar sesama teman kita bercanda di di komenan Facebook, itu wajar. Tapi dengan panggilan yang yang sesuai dengan kapasitasnya dia di situ. Gitu. Kayak saya kan sering manggil Kang Faizin tuh. Faizin kan memang walaupun murid saya, dia lulusan Tarim. Sudah pernah ngaji langsung dengan Habib siapa yang terkenal tuh? Habib siapa yang Tarim yang terkenal? Habib Umar. Iya, Habib Umar. Umar bin Hafiz. Bahkan Kang Faizin itu udah dapat ijazah yang udeng-udeng begitu tuh. Udah dapat sanad. Itu. Tapi walaupun dia murid saya dulu di Kempek, tapi kan wah, dia sudah punya guru yang hebat. Saya manggilnya Kang Faizin. Tapi dia pun ya alhamdulillah lah. Artinya sama-sama gitu. Dia masih ingat dulu disabet pakai penjalin. Jadi sekali lagi beradab dengan guru lebih ditekankan di media sosial ya. Zaman now ya. Dan tetap kita kirimkan Fatihah, dan yang paling penting jangan sampai suudzon. Walaupun kita ketemu di Zoom, walaupun kita diajarkan lewat Zoom, walaupun kita dimarahin ataupun tapi kita tetap sebagai murid yang pasti harus jaga jangan su'ul adab. Yang kedua, kita tidak boleh memanggil namanya. Itu penting tuh. Namanya tuh. Guru kita tuh, contoh, walaupun itu guru-guru guru-guru SD ataupun guru-guru alibatasa, kita sudah hatam alfiyah, sudah kuliah S1 lulus, terus kita panggil guru kita dengan namanya, itu tidak boleh. Bahkan kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkata, "Aghdhabu minat tulab alladzi la yahtarim." Aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati ustadznya meskipun ustadznya adalah teman sendiri. Terus beliau berkata juga lagi, tidak boleh memanggil gurunya dengan nama aslinya, dengan namanya. Itu. Jadi berbahaya sekali bagi murid memanggil gurunya dengan namanya tanpa embel-embel Kang ataupun apa itu. Jadi sekali lagi lebih ditekankan kita sopan, kita santun dalam bermedsos, dan kita jaga tetap husnudzon terhadap guru kita, walaupun saya yakin barokahnya berbeda antara guru yang lewat Zoom dengan guru yang tatap muka. Pasti itu. Pasti. Karena belajar lewat Zoom juga bid'ah. Nabi tidak mengajarkan. Masa belajar bid'ah? Belajar lewatnya bid'ah barokah? Kan tidak. Belajar yang musafaha, ketemu, muwajahah. Gitu loh. Ada lagi belajar Quran lewat Zoom coba. Gimana dia makhraj hurufnya bisa ketemu? Nah, kalau lewat Zoom. Yang gurunya alumni Kempek lagi. Kan lucu. Kalau belajar Quran harus ketemu karena harus melihat ininya, gerak bibirnya. Gitu loh.
Jadi sekali lagi, walaupun berkahnya beda, walaupun efeknya beda, kita tetap harus husnudzon dan jangan memanggil namanya. Dan yang paling penting, jangan komen sembarangan di status-status guru kita. Apalagi berdebat di muka umum, di media sosial, itu jangan. Dan jangan berdebat teman kita yang teman kita lagi membela guru kita. Itu aja dari saya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali kamu semua. Ya, jadi kesimpulannya memang tuntutan pemuda di zaman now itu bukan hanya adab ketika bertemu dengan gurunya, tapi juga adab ketika bermedia sosial di mana ada guru sebagai temannya. Itu kurang lebih ya kan? Betul, Mbak Shirley. Iya, oke. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin teman-teman lagi buat Akang dan Mbak sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan untuk ditanyakan kepada Kang Usman. Bayar kalau pakai apa tuh? Oh iya. Dan ini juga dari Ikhwan Khas Jakarta memberikan giveaway pulsa menarik untuk teman-teman, untuk Akang dan Mbak sekalian, untuk 3 pertanyaan terbaik. Yuk, silakan yang punya pertanyaan. Yang sponsorin Kang Tajul nih pulsanya. Makasih Kang Tajul. Siap. Barakallah. Ternyata ada donaturnya, keren. Monggo nanya, itu pulsa jangan sampai mubadir itu. Iya betul. Mungkin Sirli mulai dulu kali ya Kang. Iya, silakan. Kalau seperti ini Kang, mungkin kan kita seorang santri ya basicnya, pada mulai kan kita seorang santri, terus kita hidup di kota gitu yang kayaknya beda banget, jadi kayak nyebur di kolam yang kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah terus ketika kita kemarin mungkin sempat balik lagi ke pesantren, itu ada rasa bingung gimana cara menghadapi guru gitu. Mungkin kalau dulu kan kita yang takzim, kita yang nurut manut gitu. Dan kita kemudian pindah ke Jakarta kuliah, kita terbiasa komunikasi dengan dosen yang intens. Ketika balik lagi ke pondok itu jadi bingung bagaimana harus bersikap dengan kiai dan nyai gitu kan. Menurut Kang Usman sendiri bagaimana ya? Kalau menurut saya yang penting jaga jarak. Jaga jarak dengan kiai dan nyai serta gus-gusnya. Saya takut ketika terlalu akrab maka akhlaknya hilang, menganggap biasa karena kita sudah alumni, kita sudah hidup di Jakarta, sehingga kita merasa jarak antara saya dan guru tidak ada gitu. Sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan dosen, dengan guru-guru di sini santai, terus enak ngobrol ya kan, terus kita pulang ke pondok kok kayak kikuk gitu. Tetap tanamkan kita sebagai santri. Kita itu sebagai santri. Kalau walaupun insya Allah saya udah nanti doktor, balik ke Kemek ya tetap santri, tetap siapa, sehingga menghadapi Bu Nyai, menghadapi Pak Kiai itu sebagaimana saya menjadi santri. Itu loh. Saya pernah dapat curhat santri, dia kecewa sekali. Jadi dia sudah alumni, sudah lama, terus sudah akrab sekali dengan masyayikh kita, sehingga menurut ini yang curhat ke saya, kok seolah-olah tidak ada tata keramanya gitu. Seolah-olah biasa gitu, obrolan gitu dengan masyayikh gitu. Apakah memang begitu? Makanya kita tuh tetap harus jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Biar kita ada rasa hormatnya. Orang itu kalau sudah dekat, kalau sudah akrab, sulit sekali untuk sopan, sulit sekali untuk menghormati. Itu loh. Walaupun itu guru,
Jadi hemat saya, kita walaupun sudah lama di Jakarta, kuliah di Jakarta, ketika ke pondok kita pakai akhlak pondok. Kita harus buang eh, ego ataupun akhlak yang ada di Jakarta yang mungkin kita biasa insen dengan para dosen, biasa curhat dengan dosen. Kita sebagaimana kita santri lah. Kecuali gurunya yang mulai bercanda, mulai membuka pertanyaan atau mulai membuka curhatan. Nah, baru kita bercerita. Itu Mbak Shirley. Mungkin dari Bang Tajul ada kali tips-tipsnya. Ya boleh Kang Fajrul untuk menambahkan barangkali. Nambahin apa saya? Ya udah kalau saya sih santri ya selamanya santri sampai mati gitu. Biar kita profesor doktor, kalau misalnya santri ya tetap santri. Kita takzim sama guru kita. Kalau saya seperti itu. Tadi yang dibilang sama Kang Usmani juga saya sempat dapat itu waktu ngaji kitab Nasoihul Ibad itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani itu pernah bilang kalau kita ngelihat orang tua maka kita harus hormat sama mereka, sama orang-orang tua. Kenapa? Karena ibadahnya sudah lebih banyak dari kita gitu. Kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita harus hormat sama orang yang lebih muda dari kita. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit dari kita yang udah tuaan gitu. Makanya ya kalau saya pribadi sampai saat ini di saat saya ketemu sama orang yang lebih tua dari saya selalu cium tangannya. Cium tangan bukan cium tangan, biasanya orang-orang cium tangan cuman nggak sampai ditempel ya. Kalau saya nggak, saya tempel. Kenapa? Karena saya yang ngikutin itu. Karena saya yakin dia ibadahnya sudah lebih banyak dari saya karena umurnya lebih tua kan dari saya gitu. Dan cium tangan itu jujur aja, cium tangan sama yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua itu tidak sedikit pun menurunkan derajat kita. Kalau saya keyakinannya begitu. Malah justru derajat kita akan lebih tinggi lagi. Kayak kita menyaksikan Kang Said cium tangan sama Habib Lutfi, terus ketemu kiai-kiai yang di Jawa Timur cium tangan gitu kan, meskipun sudah jadi profesor doktor, saat itu jadi ketua PBNU, tapi justru tidak merendahkan derajat Kang Said, malah justru lebih meningkat lagi derajatnya begitu. Ya, udah itu aja. Ya, terima kasih Pak. Iya Iya Kang? gimana jawabannya? Iya, alhamdulillah udah menjawab sekali. Sampai mati kita tetap santri. Iya. Mungkin dari Mbak atau Akang yang lain mau memberikan tambahan atau mau bertanya, monggo silakan. Mbak moderator, Mbak Sirli, izin mau bertanya boleh ke Kang Usman atau ke Kang Tajul? Ya, selaku pemateri. Silakan. Ini terkait masalah pondok juga ya, atau masalah tentang adab santri. Ketika seorang santri itu dirinya ngerasa kalau misal telah melakukan sebuah dia ngerasa kalau misal dia pernah membuat kecewa masyaikhnya atau ibunya atau kiainya, terus ketika dia sudah lulus dari pondok pesantren, ketika hendak ingin berjumpa lagi dengan beliau, sikap apa, adab apa yang harus dia tampilkan kepada masyaikh serta atau ibu-nyai yang sempat beliau kecewakan gitu. Punten. Ya. Langsung Mbak Shirley, Mbak Shirley mau sampaikan dulu? Iya, monggo silakan Kang. Hah? Iya, monggo silakan Kang, langsung aja dijawab. Iya. Saya pernah nganter dengan seseorang santri Kempek, alumni Kempek. Yang saya nggak tahu ternyata pernah kasus di Kempek dan nggak usah diceritakan lah. Saya nggak tahu itu. Dan saya yakinnya
Kalau benar-benar seorang ulama, seorang kiai, seorang guru, apapun kesalahan muridnya, apapun dosa besar muridnya, pasti ketika datang akan diterima. Saya yakin itu, makanya saya berani ngantar. Itu husnudzon saya kepada guru ya, pertama ya. Saya nggak mungkin saya datang diusir. Yang pertama kan, itu gurunya kita ada husnudzon. Nah, bagaimana dengan santrinya nih? Bagaimana dengan saya nih yang telah berbuat jahat, yang telah mengecewakan gurunya? Bagaimana menghadap kiainya? Kan pasti ada minder. Kan pasti ada nggak rasa percaya diri. Duh, isin cah arep sowan men ngecewakan je. Men kita ki badut pisan. Men kita dong ini anu jadi boyong, pacaran baik. Ya kan? Demenan baik. Arep sowan nggak izin. Itu sebenarnya pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran yang ditanamkan oleh setan. Sehingga kalau masih punya pemikiran itu, kapan santri akan marah ke kiai? Merasa salah boleh, merasa hina bagus, tapi untuk mengatakan terus terang dan ingin memperbaiki kan lebih bagus. Itu loh. Benar, saya sowan, ternyata kiai-kiai kempek tidak ada yang marah, dan dia mengatakan minta maaf atas kesalahan-kesalahannya, atas perbuatan-perbuatan yang pernah dulu diperbuat di dalam pondok. Jadi dia sowan ketika sudah alumni dan tidak ada yang berani nganter. Saya nggak tahu. Dia nelpon saya anterin. Saya berpikir begitu benar asli. Kalau kiai saya sampai ngusir si anak ini, rak. Tapi saya punya husnudzon bahwa kiai saya tidak akan ngusir santrinya sebesar apapun kesalahannya. Ternyata bener loh. Soan ke Kang Niam gak diusir, soan ke Kang Mung gak diusir. Ke bapak ya? Enggak. Anak itu terima kasih banget sama saya. Saya bilang, terus selama ini kamu pernah soan? Gak pernah, Kang. Haul pun gak pernah datang. Karena pernah berbuat salah di pondok. Jadi, mengungkapkan kesalahan kepada kiainya itu gak berani, gak enak. Setelah itu dia plong coba. Hidupnya alhamdulillah enak sekarang. Artinya gini, teman-teman, kalaupun pernah punya salah di pondok dan pernah bikin kiai nggak enak, datang saja. Terus terang saja, maksudnya minta ikhlasnya, minta ridhonya ketika saya lagi di pondok mungkin pernah ngalamin begini. Ya namanya santri kan, namanya pelajar, kalau nggak salah bukan pelajar namanya. Itu loh. Terus namanya guru kalau nggak memaafkan muridnya kan berarti bukan guru. Yang namanya guru harus punya konsekuensi memaafkan muridnya. Apalagi seorang kiai. Itu loh, yang harus mewajari tingkah laku dan kesalahan muridnya. Apalagi masih dalam kesalahan itu masih dalam lingkup pondok. Beda kalau di luar ya. Itu loh. Kalau di luar pun harus begitu. Kalau memang itu ternyata ini mohon maaf mencemarkan ataupun apalah itu loh. Cuman kalau masih di dalam pondok jangan sungkan lah kita sowan ke para kiai, ke para masyayikh bahwa kita pernah melakukan dosa yang amat besar ataupun pernah melakukan kesalahan apa ataupun bahkan pernah diboyong lah gara-gara kesalahan. Terus saya punya teman ya Bang Tajul tuh mungkin tanya tuh. Ada teman diboyong 3 kali lebih ke Kang Aksin, ditolak, datang lagi. Tuh, kesalahannya diboyong. Tapi pikiran beliau itu enak, maksudnya sangat husnudzon dengan gurunya sehingga beliau datang lagi, dan meminta maaf. Gitu loh. Jadi teman-teman yang mungkin ada rasa salah, rasa minder kepada kiai, soan aja lah. Kiai kita tuh bukan algojo. Ya kan? Yang menghakimi, bukan. Kayak kita alhamdulillah ya rahmatlah bagi kita santrinya, itu enak mungkin pikiran kita aja yang jangan-jangan kok diseneni, jangan-jangan kok diselasani, kan repot. Diseneni, diselasani, sekalian direbut nih. Ya kan?
Jadi itu jawaban saya tetap husnuzon kepada guru dan hilangkan pikiran-pikiran buruk dan tetap minta maaf walaupun sudah menjadi alumni kalau kita pernah melakukan kesalahan apalagi sampai diboyong gitu. Itu aja sih Mbak Oke, Syairli. matur suwun infonya, terus suwun atas ilmunya. Hadapi dengan gentle. Jadi kan. Yeah. Bukan hadapi dengan senyuman. Oh iya. Ya, dengan senyuman juga kalau kita datang ke kiainya sambil senyum. Gak gini, Meskipun apa saya apa ngapain ini? Saya punya cerita. Saya pernah datang ke Kempek itu waktu awal saya selesai itu 2002 itu. Saya kalau nggak salah 3 tahun saya nggak ke sana. Haul itu nggak pernah datang ke Kempek karena memang kondisi ekonomi juga, duitnya kalau ke sana kan dari Jakarta ke sana lumayan. Terus kalau seandainya saya datang ke sana pokoknya pengeluaran banyak lah saat itu. Jadi saya 3 tahun kalau nggak salah nggak sempat ke sana. Nah terus setelah 4 tahun yang keempat saya ke sana itu saya dimaki-maki sama salah seorang masyayikh. Iya, dimaki-maki. Ya saya maksudnya yang saya bilang tadi, saya tetap husnuzon sama beliau kan, karena beliau guru saya kan, kayak saya santrinya. Ya saya datengin terus. Hari pertama haul itu saya ketemu diusir. Saya nggak sebut namanya ya, pokoknya saya diusir. Terus ya udah biarin, datang tuh waktu awal datang diusir. Besok pagi saya datang masih diusir saya. Bahasanya ngapain kamu kemari? Ya udah biarin, pagi saya di situ diusir. Saya nggak keluar dari depan rumah itu, saya nggak keluar tuh. Jadi tamu-tamu itu banyak yang sowan, pada sowan diterima, tapi saya nggak diterima di luar saya. Ya saya tetap aja santai biasa aja. Sampai akhirnya pas menjelang sore itu pada sholat asar itu ada yang di atas saya itu kalau nggak salah 1 tahun dan 2 tahun di atas saya itu datang ikut sowan bareng. Saya masuk masih diusir saya saat itu sama masyayikh ya, sama salah satu anaknya kiai. Terus ya udah pelan-pelan saya duduk diem aja udah situ. Akhirnya menjelang maghrib saya didatengin sama itu, saya dirangkul dipeluk sama masyayikh itu, malah dia yang minta maaf ke saya gitu. Nah dari situ saya ternyata mungkin ini salah satu bagian dari cara beliau ngetes saya mau bener nggak sih gitu. Biasanya kan orang kalau misalnya minta maaf itu nggak langsung diterima kan, minta maaf kan, biasa dites bener-bener nggak nih orang minta maafnya. Ya udah saya ngikutin sinetron lah, sinetron ceritanya kita. Iya, korban sinetron. Korban sinetron. Iya, nggak pindah-pindah gitu dari tempat itu. Saya dari pagi itu sampai sore itu nggak pindah di situ. Saya cuman pindah cuma makan di warung Okap, balik lagi ke situ. Sampai menjelang maghrib akhirnya diterima, saya nangis, kiainya itu kiai juga nangis. Saya minta maaf, akhirnya alhamdulillah sampai saat ini ya baik gitu, suka WA, nanya-nanya gitu. Awal itu cerita pribadi saya. Jadi saya tetap husnuzon aja sama kiai gitu. Meskipun ya dimaki-maki, saya depan orang banyak saya dimaki-maki saat itu. Saya biarin aja lah. Emang mungkin karena kesalahan saya nggak datang 3 tahun tanpa kabar gitu. Pengennya kiai itu, pengen sama syekh itu datang terus kasih kabar saya. Makanya pas begitu tahun ini datang ketemu, tahun berikutnya saya dikabarin, dibilangin di waktu itu udah masih zamannya masih belum ada WA, masih SMS. Di SMS, haul Kempek tanggal sekian. Saya bilang insya Allah kiai saya hadir gitu. Tapi pas di hari hanya saya nggak bisa hadir karena saat itu saya lagi lagi diklat di PNS itu. Terus saya langsung telepon, saya minta maaf saya nggak bisa hadir gitu karena saya lagi diklat. Ya alhamdulillah sampai saat ini. Jadi intinya gitu ya, kalau misalnya kita punya salah sama guru kita,
ya kita tetap harus husnuzon sama guru. Kalau saya, keyakinan saya, kenapa? Karena guru itu bukan cuma di dunia tapi nanti di akhirat. Kalau saya gitu. Karena nanti kalau kita ngaji di kitab-kitab kuning itu kan kitab-kitab klasik, nanti di hari kiamat itu salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita kan adalah guru kita. Gitu. Ya itu aja dari saya. Makanya sama guru ya husnuzon aja lah, kata Kang Usmani tadi. Oke, siap Kang. Ya. Matur suwun Kang. Ya, terima kasih Kang Tajul atas ceritanya. Jadi muhasabah juga buat kita semua. Dari teman-teman yang lain mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih 2228. Sampai sahur ya, Mbak. Enggak juga. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Saya boleh nanya, Mbak Shirley? Mungkin Mbak. Terima kasih Kang Usma dan Kang Tajul. Seru ternyata. Awalnya tema tentang memuliakan guru dikiranya kayak pembahasannya itu aja gitu. Ternyata enggak. Ternyata ada banyak hal yang belum terkemukakan di luar. Dan itu jadi pembahasan seru pada malam ini. Ya, baik, saya mau nanya terkait tema. Tapi sebelumnya kan pas awal itu dijelaskan tentang lebih ke ranah digital ya. Nah, kalau saya itu misalnya memposisikan pada situasi yang luring gitu, kayak bertatap muka kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kadang rasa ta'zim kita kepada guru itu kan kadang terlalu tinggi gitu, sampai pada akhirnya membuat kita itu menjadi pasif. Dari pasif itu pada akhirnya kurang kritis gitu, karena manut-manut iya. Nah, gimana caranya kita itu tetap ta'zim, tetap mempunyai akhlak yang baik terhadap guru, tetapi tetap kritis gitu, kayak gitu. Jadi tidak menjadi pasif, karena selama ini terus terang itu salah satu yang membuat saya juga menjadi pasif gitu ketika berhadapan kepada guru gitu. Padahal guru juga saya yakin pasti senang juga punya murid yang kritis, yang bertanya-tanya. Udah gitu aja. Makasih. Langsung dijawab Mbak Shirley. Iya, monggo silakan. Jadi gini ya, kritis di sini apa ya? Kritis kepada guru tuh. Kritis kepada guru apa ya di sini ya? Sering nanya gitu. Kasratus soal. Jadi umumnya terjadi pada murid yang kurang, yang biasa-biasa aja misalnya. Kalau yang pintar kan biasanya ada aja tuh pertanyaan. Tapi untuk yang mereka yang kecerdasannya biasa aja, dengan ada pola seperti itu, yang mereka tuh diajarkan untuk ta'zim, pada akhirnya bablas gitu ta'zimnya, yang menjadikan mereka itu pasif. Iya, Kadang itu yang membuat mereka tuh dilema gitu. Iya, benar. Pada akhirnya bablas jadi pasif. Itu gimana supaya dia tuh ta'zim tapi nggak pasif gitu kan? Iya, betul. Iya. Sebenarnya tadi udah diuraikan ya, mungkin kurang detail. Jadi kita ta'zim tapi biar tidak pasif. Ya kan? Yang pertama nih, saya nggak tahu ya, maksudnya kalau mungkin cewek kan ketemunya Bu Nyai ya. Biasanya kan kalau kita sowan kita ditanyakan ya. Ditanya nggak kalau kita sowan? Jawab nggak kira-kira? Jawab kan ya. Sering nanya kan, maksudnya sering nanya-nanya kalau cewek sowan ya. Sering nanya nggak? Apa ketika sowan diem-dieman? Coba, ada nggak yang sowan terus diem-dieman? Setelah jadi alumni ya, ada nggak? Enggak kan. Saya nanya, ada nggak? Ada. Ditanya pasti. Pasti ditanya Ada kan? interaksi. Nah, saat interaktif itu kita diminta untuk mengeluarkan unek-unek kita. Jadi saat kita mau kritis, mau mengeluarkan unek-unek kita di saat mulai ada pertanyaan.
Jangan kita mulai dulu yang nanya. Contoh isun jai. Teka ayu. Sing di siraku. Sing kempe sing Cirebon di Jakarta. Lulus ta. Terus primen pendidikannya. Terus primen cara metodenya. Ayo nunggu tuh langsung tek keluarkan semuanya. Gitu. Dan langsung membahas tentang metode yang sekarang dikempek. Itu loh. Jadi mau dari tanya jawab kita sowan, kita menjadi kritis. Bukan berarti langsung assalamualaikum. Ini kayaknya pondok nggak bener ini kan? Nggak etis. Cuman ketika kita sowan terus bunyainya nanya bagaimana pendidikan di sana, bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Nah, kita jangan diam. Kita sudah jadi alumni, kita harus punya power untuk menunjukkan bahwa kita mampu untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari dalam yang melihat keluar itu kelihatannya samar. Itu loh. Contoh, biasanya para kiai itu akan menanyakan sesuatu yang berkembang di luar. Biasanya itu. Contoh kan mungkin sira nang UIN juga jurusan apa? Contoh jurusan kian. Dosennya siapa? Kian. Primen je mulange. Nah, mungkin. Terus metodenya primen je? Metode mungkin. Jelaskan. Yalah. Terus biasanya para masyayikh itu akan menanyakan sesuatu yang kita alami, yang sedang kita hadapi. Itu biasa begitu. Ya kita jangan diam, kita harus open. Jangan open boy ya. Harus harus mengeluarkan semua unek-unek kita ketika kita ditanya. Jangan kita ditanya, nggih, boten. Itu mas santri, bukan alumni. Beda. Kalau alumni kalau ditanya jangan nggih boten, harus bisa menjelaskan. Atau pertanyaannya itu tidak lepas dari aktivitas kita. Tidak lepas dari sesuatu yang kita tahu. Bukan berarti nggak sopan, bukan. Nggak sopan itu kalau nerocos nggak ditanyain. Itu nggak sopan. Cuman kalau kita lagi ditanyain, kita lagi ditanggap, ya kita harus jawab. Jangan gi boten, gi. Nang UIN, makan entah, gi. Gi. Cuma jangan jadi alumni, jadi santri aja. Iya, kalau jadi alumni ditanya jangan gimboten. Apalagi duko. Jangan. Harus bisa menjelaskan dunia luar. Karena yang ditanyakan itu di dunia luar. Dan ketika kita menjelaskan itu, kita pasti tidak akan minder. Dan ketalgiman kita tetap terpatri. Karena kita diawali dari diskusi. Itu loh. Kita kalau lagi diskusi, kan biasanya orang itu kalau diskusi itu menempatkan sama. Ya kan, lawan diskusi dan diskusi. Ya kan? Nah, yang ngajak ngobrol Kiai, Mas Syayikh. Dia nanya, nah apakah kita seorang mujawib yang menjawab harus disamakan, artinya sama-sama? Ya kita harus kalau kita memang ingin tidak dikatakan alumni yang kuper. Gitu loh. Jadi biar tertanam jiwa pede. Bener, alumni kalau dari pesantren mondoknya gini-gini terus, game boten. Sampai alumni game boten, malah jauh dari kiai kadang juga sungkan. Bicakan sih dari dobrol aja game boten baik. Ya kondisi pengalaman isun, artinya pengalaman isun terus pemikirannya sing jelas menjaga etika bagaimanapun juga beliau adalah masyayikh kita, sehingga dalam menjawab jangan terlalu semangat itu jadi untuk mengikis rasa takdim kita yang sampai menimbulkan jumud. Pertama, kita sering sowan. Kedua, ketika ditanya jawab, dan jawaban itu menjadi diskusi ya, jangan menjadi tanya jawab. Kalau menjadi tanya jawab 1 tambah 1 2 selesai. Itu namanya tanya jawab. Kalau diskusi enggak, gitu loh ya.
kalau diskusi pasti kiai juga akan enak, santri juga akan enak, karena semakin tinggi ilmu seorang santri maka semakin beradab di depan kiai, pasti itu pasti. Jadi gitu Mbak Ayu, cara ngilangin kejumudan takdim yang terlalu mendesak sehingga ada kejumudan ya sering sowan, ketika ditanya dijawab dengan jawaban diskusi, bukan dengan jawaban pertanyaan tanya jawab itu. Dan kalaupun mau mengkritik ya sekalian itu tadi, ketika menjawab dengan itu diskusi, dan itu nggak apa-apa, namanya guru dan murid diskusi nggak apa-apa itu. Ya, Kang Usman makasih banget. Mungkin dari Kang Tajul ada tambahan boleh? Oh, ya soal kritis ya, soal kritis memang sempat membingungkan juga ya. Artinya kalau kita santri-santri ya, apa bahasanya kan santri-santri salaf kan. Santri-santri salaf itu yakin sama keberkahan. Saya ini cerita pengalaman saya waktu di pondok ya. Waktu saya masuk di pondok itu tahun 96, saya ketemu sama teman-teman yang memang saat itu saya kan waktu sampai di pondok itu saya udah lulus SMA. Kang Usmani masih MTST dia waktu itu. Iya. Waktu saya baru sampai di Kempek itu, saya ketemu sama namanya Kang Rofik, Ainur Rofik, orang dari Lasem. Terus sama Abdullah Imam, sekarang ada di Les Bumi. Abdullah Wong ya namanya ya. Itu saya mengajukan gini, karena saya lulusan SMA saat itu, yang lulusan SMA itu kalau nggak salah waktu itu di Kempek itu di MTM itu, saya masih MTM namanya, itu ada cuma 6 orang. Kemudian saya mengajukan ke Kiai, ke Buya Ja'far. Waktu itu saya pengen bikin mading, saya bilang. Jadi mading yang isinya koran, karena saya pernah sebelum di Kempek, saya pernah di daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur itu disediakan koran. Setiap hari itu kita bisa baca berita di koran. Saat itu Kiai Buya Ja'far setuju. Kemudian saya ngadep ke Kiai Ahsin. Kang Ahsin itu juga setuju. Nah, terus ketemu Kang Niam. Saat itu Kang Niam baru pulang dari Mesir waktu itu. Kang Niam sangat setuju. Nah, begitu saya sampai ke Kangmu marah, nolak. Kalau kata Kangmu, itu mah ilmu dunia katanya. Itu 2 bulan, 3 bulan kita pelajarin bisa. Yang susah itu ngaji, udah santri ngaji aja gitu. Jadi kalau bahasanya yang punya hak veto itu 4 saat itu. Buya Ja'far, Kang Ahsin, Kang Niam sama Kangmu. Tapi sama Kangmu ditolak, akhirnya madingnya nggak jadi. Saya nggak jadi buat mading. Kemudian saya inisiatif sama yang 3 orang itu, Ainur Rofik, Abdullah Imam, saya bertiga itu, saya setiap bulan itu beli buku. Jadi beli buku, saya bikin perpustakaan. Jadi santri-santri saat itu yang ingin baca buku itu dipersilakan ke kamar saya gitu. Jadi buku itu ditaruh di kamar saya semua. Jadi buku-buku, tapi ini ngumpet-ngumpet, santri ini ngumpet-ngumpet, banyak tuh yang pinjem buku. Jadi buku tuh setiap bulan, pokoknya agendanya saya bertiga itu pasti setiap bulan tuh beli buku minimal 3. Saya beli buku 3, jadi buku tuh banyak di kamar saya G17 tuh. Nggak lama berselang itu, tiba-tiba Buya Ja'far itu dapat dapat program MTS terbuka saat itu. MTS terbuka. Nah, di saat dapat program MTS terbuka yang disodorkan dari pemerintah pusat, Buya Ja'far ngambil. Nah, saat ada MTS terbuka itu, Kangmu itu termasuk orang yang nolak gitu, Kangmu. Kamu nggak setuju Kempek itu ada sekolah umum. Awalnya nggak setuju Kangmu. Jadi kemudian yang dipanggil itu saya, Kang Ainur Rofik sama Abdullah Imam. Saat itu diminta coba ngurus
perizinan untuk bikin MTST. Akhirnya saya bertiga tuh ngurus, akhirnya jadi MTST. Nah, murid pertamanya itu Kang Usman itu. Murid pertama MTST. Makanya Kang Usmani biar gitu-gitu kalau ngaji pinteran Kang Usmani, tapi kalau di sekolah siang jadi murid saya dia. Ya, terus di saat pembukaan MTST itu kamu diminta suruh doa sama Buya Ja'far. Tapi doanya kamu gimana? Doanya kamu ya bilang, mudah-mudahan MTS terbuka cepat tertutup begitu. Karena intinya nggak setuju kamu sama itu, sama adanya pembaruan. Nah, termasuk salah satunya saat itu yang nggak setuju juga Kang Asin. Kang Asin nggak setuju. Jadi, tapi Buya Ja'far, jujur aja, Buya Ja'far itu sosok orang yang berani mengambil resiko. Pokoknya semuanya dirubah. Akhirnya lama-lama kamu ikut. Tapi yang saya ingat itu yang masih nggak setuju itu sampai terakhir itu masih Kang Asin. Karena saya jujur aja, saya kalau sama Kang Asin itu selama beliau masih hidup itu saya sering komunikasi. Malah Kang Asin itu kalau ada acara apa-apa di Kempek pasti telepon saya. Jul, ya panggilannya bukan Tajul, saya Ipin. Pin, ada acara nih di Kempek, ada acara. Saya pasti dikabari sama Kang Asin. Kalau saya ada waktu, ada rezeki saya datang. Tapi kalau enggak saya enggak. Jadi sampai terakhir itu Kang Asin di saat haul itu pernah curhat ke saya. Terakhir tuh Kang Asin bilang, santri sekarang itu nggak kayak santri dulu katanya. Kalau santri dulu itu anaknya nakal-nakal, tapi pinter-pinter kalau kata Kang Asin. Santri dulu nakal-nakal tapi pinter-pinter. Kalau misalnya Kang Asin ngasih contoh saat itu kalau baca hafalan Alfiyah, hafalan Emriti, terusnya Nazul Maksud, itu anak-anak santri dulu itu bener-bener dikejar 2 bulan 3 bulan hatam. Dan hatamnya itu enggak kalau santri-santri kayak Kiai Asin yang cerita ya ke saya. Kalau santri yang sekarang kata Kiai Asin itu kalau baca itu setoran enggak dari awal sampai akhir tapi dicicil. Tapi kalau zaman saya sama Kang Usmani enggak ada istilah cicil. Kalau kita hafal nih bait 1 sampai 10, besok harus ulang 1 sampai 10. Misalnya nambah ke 20 berarti harus dari 1 gitu. Makanya Kang Asin cerita ke saya masih bagus yang dulu kata Kang Asin, mungkin pengaruhnya karena ada sekolah. Nah, di saat saya datang ke Buya Ja'far, saya cerita sama Buya Ja'far tentang keluhannya Kiai Asin. Tapi Buya Ja'far bilangnya beda lagi. Kalau kata Buya Ja'far, kalau nggak begini, Kempek itu nggak bisa maju gitu. Jadi artinya maksudnya saya gini, di saat kita kritis gitu ya ke Kiai, saya yang pernah ngalamin kritis sih soal ke Kiai. Saya pernah tuh ngomong ke yang saya ceritain tadi, terus termasuk kalau ngaji saya termasuk kritis ke Kang Asin saya. Kang Asin saat itu pernah ngajar kitab Kifayatul Azkiyah. Kifayatul Azkiyah itu kan kitab tasawuf. Saya bilang sama Kang Asin, Kiai saya nggak mau ngaji, saya bilang begitu. Saya datang langsung ke Kiai Asin. Kenapa kamu nggak mau ngaji? Kifayatul Azkiyah kan kitab tasawuf, masa anak-anak kecil, saya bilang gitu, anak-anak MTS itu udah ngajinya Kifayatul Azkiyah. Susah Kiai, saya bilang terimanya. Kang Asin bilangnya apa? Ya udah, ngaji aja yang penting, maknain dapat, nanti mau diamalin atau enggak terserah. Nanti ngamalinnya kalau udah tua juga nggak apa-apa. Yang penting Kang Asin lagi-lagi cerita, yang penting kita cari berkah. Kalau Kang Asin begitu. Jadi ingatnya saya gitu. Jadi saya kritik ke Kang Asin, tapi pas begitu Kang Asin ngasih jawaban begitu, ya udah saya datang. Makanya untuk kritis, kalau menurut saya, kalau untuk kritis itu tetap di saat kita menyampaikan kritik kita ke masyayikh, ke kiai-kiai kita, pertama tetap didasari dengan akhlak memang. Karena orang kalau dikritik tapi ngeritik yang nggak sopan, ya kesinggung juga gitu. Yang namanya kiai kan manusia juga, sama yang tadi dibilang sama Kang Usmani, di saat kita berdebat berbeda pendapat sama kiai kita, sama guru kita di medsos, jangan langsung diumbar di medsos gitu. Jadi memang lebih baiknya kumpul. Kalau saya gitu sistemnya, di saat saya nggak setuju saya datang, nggak setuju saya datang gitu. Sampai termasuk sama Kang Niam itu saya pernah dikelentung terus saya Quran. Ramadan dikelentung, nggak selesai saya. Kalau nggak salah ada 10 hari saya dikelentung. Bacaannya itu terus.
Tapi pas begitu saya ngelihat Kang Holik, pada kenal Kang Holik kan? Di saat Kang Holik yang baca, Kang Holik dikasih tahu salahnya. Tapi giliran saya enggak, 10 hari saya dikelentung. Kan zaman dulu kan cara ngejar supaya hatam itu kan di Ramadan. Akhirnya 10 hari dikelentung, kemudian saya demo. Saya enggak ngaji-ngaji. Terus akhirnya saya dipanggil sama Kang Asin. Kang Asin cerita, ngomong ke saya, kenapa enggak ngaji-ngaji Quran? Saya bilang, saya enggak enak Kiai, masa giliran saya baca salah, enggak dikasih tahu salahnya di mana, tapi giliran Holik dikasih, saya tahu, saya bilang gitu. Akhirnya Kang Asin bilang, udah datang aja sana, ngomong sama Niam gitu, ngomong sama Kang Niam. Akhirnya saya datang ke Kang Niam, saya ngobrol, nggak taunya ya gitu yang saya bilang gitu. Kadang-kadang mungkin cara saya saat itu dianggapnya salah sama Kang Niam. Akhirnya saya minta maaf sama Kang Niam, ya gitu dah, tetap ya guru ya, saya minta maaf. Terus akhirnya dikasih tahu salahnya, baru besok saya ikut ngaji lagi. Sempet demo saya 2 hari kalau nggak salah nggak ngaji tuh. Jadi intinya gitu, untuk kritis, kalau menurut saya kritis boleh gitu ya, tapi tetap kita sampaikan dengan cara yang baik gitu. Insya Allah kiai juga kan manusia. Kalau seandainya kiai itu salah, ya insya Allah mau terima. Tapi kalau misalnya bisa jadi yang kritik yang salah kan, kita yang kritik tapi kita salah, nanti kita diluruskan sama kiai, dan kita harus terima kalau kita diluruskan sama kiai, maksud saya gitu. Jangan kitanya ngotot juga. Kalau keras sama keras ya nggak selesai. Makanya tetap di saat kita ngeritik kiai, ya minimalnya harus disampaikan dengan cara yang baik. Dan di saat kiai ngasih pembelaan atas kritik kita, terus kita kalah dalil bahasanya sama kiai, ya kita harus terima begitu. Ya itu aja dari saya. Oke Kang, makasih Kang. Terima kasih banyak. Pengalaman jawabannya itu pakai eksperimen murni, jadi langsung ting gitu. Makasih. Silakan lanjut MC. Jadi kesimpulannya, it's okay to be kritis. Yang penting di atas semua itu masih ada akhlak gitu ya. Iya, cocok. Oke, nggak kerasa kita sudah sampai di jam 22.49, udah cukup malam. Takutnya nggak bisa bangun sahur. Malam jomblo. Udah malam Kang kalau buat cewek. Oh iya. Masak nggak? Masak nanti pagi Kang. Pagi masaknya. Iya masak mie buat sahur. Masak buat sahur. Sama kosan. Kos-kosan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dari Kang Usman bisa menyampaikan closing statement buat teman-teman. Buat Akang dan Mbak. Silakan monggo. Ya, tetap semangat dan tetap husnudzon dan tetap jaga akhlak dengan para masyayikh kita. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Kang. Sedikit menyimpulkan dari diskusi kita pada malam hari ini, yang terpenting dalam memuliakan guru adalah menjaga jarak. Jangan sampai kita terlalu dekat dan juga jangan sampai kita terlalu jauh gitu. Harus sering-sering sowan dan jangan lupa untuk menjadi santri yang aktif, bukan santri yang pasif. Sediakan waktu untuk bisa berdiskusi dengan masaih-masaih kita. Kurang lebihnya seperti itu. Saya Sirli Ma'rifah, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya yang mungkin kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja lah cerita rekamannya ya. Iya. Kita dokumentasi dulu nggak nih, Mbak? Dokumentasi foto. Ayo foto bareng. Ayo. Oh, pakai laptop nggak sih, Li? Pakai laptop nggak? Iya, aku pakai laptop. Ya udah. Harus dong moderator. Nyalain dong foto apa? Fajar Insani. Videonya. Abdul Aziz. Ketua udah tidur ya ketua ya? Jaga warkop. Aduh warkop. Oke, kita foto ya, Ufi. Ulfi, Kang Fajar, nyalain kamera ya, lanjut. Udah ditinggal kayaknya sih. 1, 2, 3. Lagi.
3, 2, 1. Nggak berasa. Ya, terima kasih Kang Tajul dan Kang Usman, Mbak Ayu, Kang Fatih, Kang Soleh, Ulfi, Kang Fajar, Kang Ajis. Terima kasih. Monggo yang mau keluar boleh di live. Atau mau ngobrol bebas, monggo silakan. Enggak, udah malam nih Bang Tajul ini. Gimana? Share di grup. Ini rekamannya nanti saya kirim ya. Saya upload ke Iya. Drive dulu. Iya di grup aja Bang. Iya, maksudnya di-upload ke Drive soalnya ini lama lumayan. Iya. Ntar saya cek Iya. dulu. TUMTS. Mau nanti mau ditulis Kang di berita khas Kempek di medianya. Oh iya, siap. Tapi tulisnya jangan yang bawa-bawa itu ya, jangan banyak masyayikh, jangan. Yang umumnya aja. Iya, nanti dipilih lagi. Iya, oke. Sip. Ntar ceritanya Bang Tajul diusir. Jangan itu bahaya Dia itu. bilang diusir, ternyata Bang Tajul yang diusir. Enggak kan tentang yang berkaitan sama temanya aja. Iya. Iya. Gitu. Oke ya, saya pamit ya. Ya, Iya, sama-sama. monggo. Assalamualaikum.